بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, begitu juga para pendengar di rumah. Sepertinya malam ini malam takhtim, karena insyaallah Selasa malam yang akan datang kita sudah masuk awal Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan kebetulan di kitab ini pula insyaallah kajian terakhir dan selesailah kajian sirah nabawiyah, karena kita sudah tuntas membahas, mengkaji, menelaah sejarah Nabi ini, sirah Nabi ini, dari mulai Nabi lahir ke dunia ini sampai Nabi wafat. Kita sudah mengkaji bagaimana perjuangan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, bagaimana pula muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang-perang yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terakhir kita membahas tentang Al-Baitun Nabawi, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup indah, cukup memukau. Kita melihat, kita kaji dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum ini. Maka pada malam ini, setelah malam yang lalu atau minggu yang lalu kita bahas tentang Saksiatun Nabi, kepribadian Nabi, sifat wal akhlaq, yang kemarin kita membahas sifat-sifat secara fisik, bagaimana kondisi fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegarnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai lesung pipinya, jumlah ubannya, segala macam itu digambarkan oleh Rasul. Dan saya menyarankan untuk kemudian menelaah lebih dalam lagi dalam kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Malam ini kita sampai kepada akhlak Nabi secara umum tentunya, karena pada akhirnya apa yang kita bahas pada bertahun-tahun ya, kalau saya hitung-hitung hampir 5 atau 6 tahun membahas masalah ini, sirah nabawiyah ini, dan insyaallah malam ini kita tuntas. Ya, sebenarnya kajian-kajian itu sudah banyak muatan-muatan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Cuma secara umum tergambarlah dalam kitab ini, dan saya mencoba untuk mengkaitkan dengan kondisi kita di bulan Ramadan ini. Kamalun nafsi wa makarimal akhlak. Nabi itu dikenal kesempurnaan jiwanya, ketenangan jiwanya, dan kesempurnaan akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtazu bi fasahatil lisan. Nabi itu dikenal ya di kalangan orang-orang Ansar dan Muhajirin, termasuk juga masyarakat Mekah,
dikenal dengan apa? Fasahatul lisan, kefasihan lisannya, tutur katanya, ya, kemampuan, kekuatan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balaghatul qaul, ya, balaghahnya ungkapan Nabi, kesantunan Nabi berbicara, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal salamatut taba', mempunyai tabiat yang sangat indah, yang sangat baik. Wa nasa'ati lafdhin, lafaz kalimat demi kalimat yang diucapkan itu didengar, tidak ada huruf yang samar-samar. Wa jazalati qaulin wa sihhati ma'an, arti apa yang diucapkan semua orang mengerti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'at qillatit takalluf, tidak berlebih-lebihan. Ya, saatnya semangat Nabi semangat, saatnya Nabi berkomunikasi perlu menghibur para sahabat, beliau menghibur para sahabat. Ya, qillatit takalluf, saatnya bergurau, beliau bergurau. Saatnya beliau harus menunjukkan ketegasan, beliau tegas. Ya, utiya bijawami al-kalam, Nabi diberi oleh Allah kemampuan kata-kata yang mempunyai makna arti. Makanya Bapak lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jami' mani, kata orang Arab begitu, jami' mani, singkat tapi padat, ya, mencakup seluruh arti dengan kata-kata yang sedikit tapi orang semua faham maknanya. Makanya jangan kaget sampai ulama-ulama salaf dulu tu mencoba untuk menafsirkan kata-kata Rasulullah. Kita lihat Sahih Bukhari dengan sekian ribu hadis, 5 sampai 6 ribu hadis itu kemudian disyarah, yang kita kenal dengan syarah apa? Yang ditulis oleh Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sangat indah jamaah sekalian. Yang dikenal dengan istilah kitab Fathul Bari itu. Ada sekian belas jilid. Hanya untuk membahas betapa indahnya bahasa Nabi, cakupannya sangat luas sallallahu alaihi wasallam. Ya khawatir iman rahimakumullah, alima alsitul Arab, Nabi faham betul lisannya orang-orang Arab ini. Ya, ketemu dengan orang Badui, dia bisa pakai bahasa Badui. Ketemu dengan seorang saudagar dan pengusaha, seakan-akan beliau memposisikan ini sebagai seorang pengusaha, ahli ekonomi yang ulung. Bertemu dengan negarawan, beliau menjadi seorang negarawan yang ahli, politisi yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam ini. Yukhatib kulli qabilatin bilisaniha, beliau itu berdiskusi, dialog, berkomunikasi dengan kaumnya pakai bahasa kaum yang ada. Wa yuhawiruha bilughatiha, bermuhawarah, ya, diskusinya pun juga dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh kaum yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian, apa rahasia semua itu? Tentunya kita sepakat mengetahui Al-Qur'anul Karim. Karena Quran turun kepada Rasulullah dan difahami oleh Rasulullah. Nabi baca setiap saat Quran itu, maka punya pengaruh terhadap kefasahan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Allahu Akbar. Kita juga sebentar lagi akan masuk apa? Bulan suci Ramadan. Jadi kalau antum juga ingin mendapatkan kefasihan dalam berkomunikasi, cobalah kita kuasai Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran itu oleh Allah pada bulan Ramadan. Artinya apa? Semua mufassir sepakat bahwa bulan ini adalah bulan kita di mana memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Kalau antum baca Quran, menjaga hukum-hukum tajwid yang ada, makharijul hurufnya dipertahankan, dijaga dengan benar, apalagi mencoba untuk memahaminya dan menafsirkannya, mengamalkan dalam kehidupan kita, tutur kata kita ini penuh dengan sentuhan. Quwwatut ta'sir, mempunyai kemampuan pengaruh, ya, punya pengaruh yang luar biasa, punya daya serap, daya tarik, kekokohan komunikasi. Kenapa? Karena kita terbiasa berkomunikasi dengan Allah, sehingga bahasa yang kita ucapkan keluar, ma'asyar muslimin, juga bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
Ini fasahatul lisan. Itu yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia utamanya jelas. Karena Nabi berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga kata-kata beliau mudah diterima, mudah dicerna, yang mudah pula dihafalkan oleh para sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, dan semua kata-katanya tidak mengada-ngada, tidak berlebih-lebihan sebagaimana yang kita dapati pada saat ini, ma'asyiral muslimin. Baik. Yang kedua, kesempurnaan akhlak Nabi ini dan kesempurnaan jiwa Nabi ini karena al-hilm wal ihtimal wal afw 'inda al-maqdara was sabr 'ala al-makarih. Dikenal Nabi ini sangat al-hilm ini di atasnya sabar. Tenang, tidak gegabah, memberikan maaf kepada orang lain, sabar menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Sifat adabahullahu biha. Inilah sifat-sifat yang Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya akhi karim, sehalim-halimnya kita, selembut-lembutnya kita, sesabar-sabarnya kita, pasti kita ada ketergelinciran. Rasulullah tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Ya, saudara sekalian, kita sebenarnya pula di bulan Ramadan ada peluang-peluang untuk melatih kesabaran kita. Di bulan Ramadan ada peluang buat kita untuk memberikan saling maaf di antara kita. Karena Ramadan, ikhwatul iman, bulan yang kita tunggu bersama ini sekaligus latihan buat kita untuk mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam hidupnya, sabar menghadapi tantangan. Bagaimana kita tidak akan mengatakan sabar, saudara-saudara sekalian? Coba lihat awal-awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dan pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu tentang Ghazwatul Badar, perang Badar. Kapan terjadi itu, ma'asyiral muslimin? Allahu akbar. Kapan terjadi? Ramadan. Ya, yang kemudian kita kenal di lapangan pada waktu bagaimana bekal dimiliki oleh para sahabat, satu korma dipecah jadi dua. Ya, itu makanan tiap hari mereka, separuh korma, ma'asyiral muslimin. Terkadang sebagian tak kebagian, kemudian hanya diisap saja diberikan pada saudaranya yang lain gitu. Tapi iman tertancap dalam dada mereka itu. Ada kesabaran dalam hidup ini. Inilah para sahabat yang dibina oleh Rasulullah. Karena juga melihat Rasul pun juga berbuat hal yang sama, ma'asyiral muslimin. Allahu akbar. Maka wajar kalau kemudian Nabi juga mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Memang Allah yang telah mengajarkan, memberikan adab, etika kepadaku. Dan wajar kalau kemudian kita melihat bagi seluruh tingkah laku Rasulullah, sikap-sikap Rasulullah, muamalah Rasulullah indah dan menakjubkan, ma'asyiral muslimin. Dan buat kita ada peluang 1 bulan ke depan untuk melatih semua itu. Sabar. Sabar tidak makan, Pak ya. Sabar tidak minum. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar siap untuk melaksanakan semua perintah Allah. Sabar pula untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kalau Bapak renungi ini, insyaAllah kita keluar dari bulan Ramadan mempunyai akhlak yang indah dan memukau. Ibaratnya Quran yang sedang berjalan, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya, dikatakan dalam kitab ini, lam yajid ma'a kasatil adza illa sabra. Betapapun Nabi di lapangan banyak gangguan-gangguan yang menimpa kepada beliau, selama itu terkait dengan pribadinya, selalu yang dimunculkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesabaran. Wa ala israfil jahil illa hilma. Melampaui batasnya kekurangan ajaran, atau bahasa kita ini, israful jahil. Orang-orang yang jahiliyah, orang-orang Arab yang tidak memahami misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disikapi dengan penuh kesabaran. Antum masih ingat ketika di Taif ya, hijrah, ya, dia berharap sebelum berangkat kembali barangkali ahli Taif masih bisa menerima beliau gitu. Berangkatlah dia bersama Abu Bakar dengan Zaid bin Harithah, dan kita lihat bagaimana kondisi pada waktu itu. Ternyata orang-orang kufar Quraisy lebih cepat berangkatnya menemui pemuka-pemuka Taif untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi dilempar batu oleh anak-anak muda jamaah sekalian gitu.
Sampai konon katanya pelipis Nabi dan kaki Nabi berdarah, ma'asyal muslimin. Jibril datang dan menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atani malakani." Sungguh telah datang kepadaku dua malaikat dan menawarkan kepadamu, ya Muhammad, kalau kau pingin, kalau kau suka, demi Allah, dua gunung ini siap diangkat oleh dua malaikat ini untuk kemudian dibenturkan kepada orang-orang Taif ini. Coba lihat Pak, bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui misiku ini gitu. Fi riwayat dikatakan, ya Jibril, kalla, tidak ya Jibril. Kalaulah mereka memusuhi aku saat itu, aku berharap, aku memohon kepada Allah, siapa tahu nanti anak buah mereka, turunan mereka, keturunan mereka mau menerima Islam ini gitu. Dan ternyata Pak, ma'asyar muslimin, kalau kita lihat di Saudi saat ini, ulama-ulama besar hampir banyak sekali datang dari Taif. Ini kenapa? Doanya Rasulullah, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan yang ada justru didoakan oleh Nabi. Kalau orang tuanya tidak mau mengikuti, siapa tahu nanti keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya mau menerima Islam ini, ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. Dan antum ke Taif, coba lihat masyarakat Taif saat ini, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabiliyatuhum, tampilan mereka, penerimaan mereka terhadap Islam ini sangat luar biasa, ma'asyal muslimin. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum menghadapi Ramadan ada latihan-latihan menghadapi kesabaran. Ini masa sabar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri kita. Allahu Akbar. Sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah di siang hari Ramadan, kita taat, kita tunduk kepada perintah Allah, sabar menghadapi semua itu, ma'asyal muslimin. Nah, saudara, berarti Ramadan ini bulan untuk apa? Untuk berlapang dada, ya. Bulan tidak ada kamusnya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ngamuan. Ya, tidak ada kamusnya di bulan Ramadan kemudian kita sensitif, tersinggungan sama orang. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat poin berikutnya. Wa kana min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jud wal karam ala ma la yuqadir qadrah. Adalah salah satu sifat yang sangat indah yang dipunyai Rasul adalah jud. Apa jud ini, Pak? Jawad, jud, dermawan. Ya, suka apa? Suka berinfak gitu. Tidak ada perhitungan jamaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam itu. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ya, sampai dikatakan sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam karihil mursati fi sadaqati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk ke bulan Ramadan, rihil mursalah, bagikan angin yang lewat, Pak. Jadi seakan-akan ini siap, apa yang ada di kantong Nabi dia tidak banyak perhitungan, diberikan kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan. Suka berinfak di bulan Ramadan. Dan ini pula yang kemudian menjadi rahasia sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat saya pernah menyampaikan ya, ketika ada satu kaum yang kemudian menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghadang, dia masuk Islam, dikasih hadiah lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia pulang, kaum ini, pemimpin orang ini ke kaumnya, ya kaum, ajibu da'wata Muhammad. Wahai kaum, ayo kita respon. Kita sambut dakwanya Muhammad ini gitu. Sungguh Muhammad telah memberikan sebuah pemberian yang tidak takut akan kefakiran dalam hidupnya itu. Subhanallah. Sudah dia nodong, Pak, ingin membunuh Nabi. Kemudian tertangkap pedangnya, Nabi kemudian menghunuskan pedangnya, kemudian dia bersyahadat. Setelah bersyahadat dikasih hadiah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiahnya unlimited. Apa yang dipunyai Nabi diberikan kepada orang itu. La yakhshal faqr, tidak takut akan kefakiran. Allahu Akbar. Wabil khusus di bulan Ramadan, Pak ya. Di bulan Ramadan salah satu bentuk judnya kita, karamnya kita, alhamdulillah mujahidin juga ini membuka lebar-lebar ya. Siapa di sini ketua panitia Syiar Ramadannya jamaah sekalian? Tetap tamir, Pak ya. Bukan jamaah tetap di sini ya. Jamaah sekalian membuka, ada buka bersama, takjil bersama. Ini bagian daripada jud kita.
jud kita, bagian dari kekaraman kita, kemuliaan kita, bagian kedermawanan kita, untuk kita berlomba-lomba di bulan Ramadan memberikan takjil. Jangan hanya menikmati takjil. Halo? Jangan hanya hobi menikmati takjil, tapi juga hobi pula untuk memberi takjil. Yang pada waktu itu ketika Nabi SAW berikan kepada saudaramu takjil itu, kenapa? Karena hadisnya, man fattara sa'iman falahu ajrus sa'im min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa ngasih buka bersama kepada saudaranya yang sedang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi seakan-akan kita ini berpuasa 2 hari, Pak, pahalanya. Subhanallah. Jadi pahala orang yang menerima takjil dari kita itu juga ngalir kepada kita, ma'asyiral muslimin. Subhanallah, pada waktu itu ada salah seorang sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, enak dong yang namanya Abu Bakar, duitnya banyak, bisa setiap hari dia ngasih takjil sama orang. Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Auf, semua orang-orang mampu, mereka bisa berinfak dengan kekayaan kita gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, berikan pada saudaramu, ya, tak'i atau iftar sa'ib ini, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa itu, kata Nabi, walau tamratan wahidatan, walaupun dengan satu biji korma gitu. Rupanya ya akhi karim, jamaah sekalian, sahabat ini hatta satu biji korma pun tidak punya. Allahu Akbar, saking miskinnya jamaah sekalian. Tapi Nabi tetap merangsang kepada orang itu, berikan kepada saudaramu walau syurbatan ma', walaupun hanya dengan seteguk air. Allahu Akbar. Saya ingin bertanya di antara kita, Mas, siapa di antara kita yang tidak bisa memberikan seteguk air? Ya, Bapak saja niatkan mulai sekarang. Kalau masing-masing kita, Pak, niat mulai malam ini, pokoknya nanti awal Ramadan saya ngasih 1 karton air. Itu 1 karton air harganya murah, Pak, 18.000 ya, atau berapa itu? Paling mahal kalau yang agak bagus 20 berapa ribu. Itu isinya sudah 48 botol. Kalau masing-masing botol diminum oleh satu orang yang sedang berbuka puasa, berarti kita sudah masuk pada hadis Nabi, berarti memberikan iftarus sa'im, takjil kepada 48 orang, jemaah sekalian. Kalau 2 karton, subhanallah. Tidak ada kamusnya buat kita untuk tidak memberikan takjil, ma'asyiral muslimin. Okelah, kita tidak ada betulan, minimal Pak datang ke masjid jangan datang terlambat. Apalagi datangnya kemudian milih-milih mana kurma yang besar, mana tahu isi yang besar gitu. Tunjukkan minimal kita berinfak dengan amal kita, dengan keterlibatan kita. Ayo hamparkan karpetnya di depan, ma'asyiral muslimin. Jangan kita diam, kalau pas datang terlambat tinggal duduk gitu. Mana amalia kita di bulan Ramadan? Mana sedekah kita di bulan Ramadan? Minimal kita bersedekah dengan perbuatan kita. Jadi sisa-sisa biji korma, ayo kita rapikan bersama-sama, ma'asyiral muslimin. Ya, kemudian piring-piring yang kotor, kalau perlu kita terlibat untuk mencucinya, jamaah sekalian, biar nanti besok tidak dimakan oleh kecoa, akhirnya jadi penyakit bagi yang berpuasa. Saya tidak ingin nanti ada yang takjil di sini pulang-pulang sakit perut. Kenapa? Karena piringnya tidak dicuci. Inilah peluang-peluang beramal saleh di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Kita sekarang sedang membahas akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wa min sifatihi sallallahu alaihi wasallam al-jud wal karam. Masya Allah, sangat suka berderma, sangat karim, sangat ringan tangan untuk kemudian memberikan memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, wa ajud ma yakun, coba lihat jemaah sekalian, fi Ramadan. Ajud ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Wa qala Jibril ma su'ila syai'an qad illa faqala la. Belum pernah Nabi ketika ditanya sesuatu, saya tidak punya itu. Kalau ada orang Pak datang menemui Nabi di bulan Ramadan dan memang tahu betul orang itu tidak punya, Nabi berusaha Pak, kalau dia tidak punya, mencoba untuk menemui orang lain. Ya akhi, barangkali antum punya sisa sarung, punya sisa baju takwa, ini mau lebaran orang tidak punya sarung, dia mencoba untuk menyambungkan kepada orang lain. Kalau dirinya tidak punya, ma'asyiral muslimin. Nah, ikhwatal iman, Ramadan kesempatan buat kita untuk meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, memberikan peluang-peluang amal saleh, peluang rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Jangan kita kemudian berpangku tangan di bulan Ramadan.
Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, saya berkali-kali sebenarnya Pak, perintah-perintah Allah Pak bisa menyentuh kepada siapapun pula ma'asyal muslimin. Ketika diperintah untuk infak, siapapun kita bisa berinfak. Kalau yang punya uang berinfak dengan hartanya, tidak punya infak, tidak punya uang berinfak dengan apa? Dengan perbuatannya, terlibat ya dengan amal soleh. Dia tidak bisa minimal berdoa ya. Itu juga infak buat saudara kita. Ma'asyal muslimin, mudah-mudahan aktivitas Ramadan di Masjid Mujahidin dan di masjid-masjid yang lain sukses, tidak ada hambatan gitu. Itu juga infak kita dengan doa. Kalau kemudian semuanya tidak bisa berbuat apa-apa di bulan Ramadan. Nah, ikhwatal iman, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berinfak dan bersedekah. Baik, saya lanjutkan lagi ma'asyiral muslimin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min asy-syaja'ati wa najdah wa najdati wal ba's min bil makan alladhi la yajhal wa kana asja'un nas. Ya, dan itulah Nabi SAW paling beraninya orang menegakkan kebenaran. Ya, kemudian Nabi memberikan toleransi kepada orang-orang yang memang tidak berilmu pengetahuan. Allahu Akbar. Inilah akhlak Nabi SAW. Saudara, kalau menghadapi orang kafir, nampak sekali ketegaran Nabi SAW itu. Sesuai dengan firman Allah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ah asyidda'u alal kufar, keras Pak kepada orang kafir. Kalau memang orang kafir itu memprovokasi kita, membenci kita, memfitnah kita, tegas Pak. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syidda al-kufar. Tapi kepada sesama muslim, ruhama. Mana ruhama? Dari kata-kata rahim Pak. Rahim bil mu'min. Ya, ruhama bil mu'minin. Penuh kasih sayang kepada sesama mukmin. Tidak ada permusuhan di antara orang mukmin. Ramadan ya akhil karim, Bapak dan para pendengar di rumah, inilah kesempatan di antara kita untuk menyambung lagi tali tali silaturahim yang ada di antara kita. Kesalahpahaman yang ada di antara kita, ayo buang jauh-jauh. Kita lebih bagus kita minta maaf duluan, tidak jadi masalah, walaupun kita di pihak yang benar, jamaah sekalian gitu. Ya, yang tidak pernah tegur sapa berhari-hari saat Ramadan, kita buang jauh-jauh untuk kemudian kita berakrab-akrab ma'asyiral muslimin. Nabi sangat memberikan toleransi kepada para sahabatnya. Ketika dia tidak tahu, Nabi tidak pernah marah kepada orang-orang seperti itu. Allahu Akbar. Kecuali kepada orang yang tahu. Itu pun juga Nabi melihat orang ini bisa nggak dikerasi atau tidak. Terkadang juga ada orang tahu Islam tapi Nabi faham betul dia tidak bisa dikerasi. Nabi juga dengan bahasa-bahasa yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah jamaah sekalian mendengar bahasa Nabi marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Nabi faham. Cukup dengan isyarat-isyarat saja Nabi memberikan teguran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kepada Umar, ya, termasuk juga kepada Utsman, tidak pernah marah. Karena menunjukkan sikap yang tidak perlu dimarahin ma'asyiral muslimin. Tapi kepada Ali, jelas sekali bagaimana sikap Nabi. Kepada istri-istri Nabi, ada beberapa istri Nabi tidak pernah marah. Salah satunya kepada Khadijah radhiyallahu. Tapi kepada istri yang lain, coba lihat pada Aisyah, ada masanya Nabi menunjukkan ketegarannya jamaah sekalian. Jadi proporsional ma'asyiral muslimin dalam kita bersikap. Nah, dikatakan dalam kitab ini Nabi itu sangat keras, penuh keberanian menghadapi orang-orang kafir, tapi menghadapi orang-orang yang tidak tahu dalam Islam ini penuh toleransi. Allahu Akbar. Salah satunya pernah saya menyampaikan kepada jamaah sekalian kisah salah seorang Arab, ya, Badui dari gunung yang tidak punya peradaban, ya, yang koran tidak masuk ke sana, HP juga tidak masuk ke sana, juga nggak ada televisi. Kalau bahasa kita sekarang begitu jamaah sekalian, ya, tiba-tiba datang dari desa, ngelihat kotak, bingung Pak. Kemudian kebelet pipis, masuk ke masjid Nabi, kemudian mojok, pipis di situ jamaah sekalian gitu. Nah, ikhwatal iman, ya kalau di sini Pak jangan dibiarkan, ya, karena ini bukan padang pasir. Dulu masjid Nabi itu padang pasir. Ya, padang pasir, tak kuat Pak. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Pada waktu itu sahabat sudah pada berdiri menghadap. Kata Nabi, turunlah kalian, rendahkan suara kalian gitu. Jangan teriak-teriak, kata Nabi. Ya, biarkan dia selesaikan, tuntaskan pipisnya. Nanti subuh bil ma', kemudian kita tuangkan air. Kenapa? Ini orang Badui Pak, nggak tahu peradaban. Dan dia tidak tahu kalau ini masjid, ya Mas sekalian gitu. Setelah itu dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Umar Pak katanya sudah narik narik pedangnya gitu. Karena merasa orang ini akan menghina rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu ma'asyiral muslimin. Tapi Rasulullah faham betul dengan siapa dia menghadapi orang itu. Jahil. Ya. Ya, dia ditunjukkan rasa toleransinya oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil sama Nabi. Kau dari mana? Wah, dengan bahasa-bahasa yang kasar Pak.
saya dari sini, naik lagi ke gunung sana. Wah, orang pada bingung. Lihat cara bahasanya saja Pak, menunjukkan orang-orang ini tidak punya intelektualitas. Nabi senyum gitu. Kau tahu di mana kau sekarang? Katanya Madinah gitu. Di sini apa gitu? Dia bingung Pak, apa ini gitu? Ini masjid, kata Nabi. Apa itu masjid? Masjid rumahnya Allah. Orang Badui Pak kalau disebut Allah gemetar. Rumahnya Allah, tempat kita sujud ruku. Langsung sadar Pak. Loh, kalau begitu aku keliru dong, tidak tadi kencing gitu. Subhanallah, langsung nyambung Pak. Ini hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kata para ulama-ulama kita dikatakan, coba kita bentak terus Pak, kaget. Apalagi sudah keluar pipisnya, apa yang terjadi jemaah sekalian? Bisa kemana-mana kan Pak ya? Bisa kena celananya, bisa kena sarungnya, nanti kemudian pipisnya susah untuk kita kemudian tahu di mana tempat kencing itu. Tapi kalau satu dibiarkan dia tumaknina pipis masuk Pak, dan tabiat padang pasir itu apa? Dia apa? Dia menyerap. Tuangkan air kata Nabi, nanti ikut dengan air itu ke bawah kata Rasulullah. Suci sudah. Subhanallah ya. Itulah akhlak Nabi. Ikhwatal iman, ini Ramadan ya, sebentar lagi ya. Ayo Pak, saatnya kita evaluasi ya, untuk kemudian kita saling memberikan maaf di antara kita ya. Tidak ada dendam di antara kita, saling kasih mengasihi di antara kita ya. Tunjukkan kepedulian sosial di antara kita seperti itu. Tapi kepada orang-orang kafir yang kemudian memerangi kita, ya ayo tunjukkan pula ketegasan kita. Kalau tidak, mereka tidak memerangi kita, ayo tunjukkan akhlak kita bagaimana sampai mereka terkesima melihat inilah orang Islam yang sebenarnya jemaah sekalian gitu. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dikatakan pula dalam kitab ini, wa kana asyaddan nasi haya'an wa idha'an. Ya, Nabi itu adalah paling paling malunya orang. Mempunyai sifat pemalu yang luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, sampai dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri, wa kana asyaddu haya'an min al-azra fi hadriha. Nabi itu katanya Pak lebih malu daripada gadis yang dipingit. Gadis dulu Pak, bukan gadis sekarang ya. Kalau gadis sekarang Pak pengen keluar, ya liar. Kalau sekarang ini, ya tidak betah di rumah. Kalau dulu Pak, saya masih ingat tahun 60-an ya di kampung saya itu, ya yang namanya gadis itu aib keluar rumah. Pasti didampingi oleh siapa? Oleh ibunya gitu. Ibunya pun juga begitu keluar rumah nggak pernah lepas dari buruk Pak begini. Kalau ada laki-laki kemudian bentuknya begini Pak, masih punya perasaan malu. Sekarang tidak, ingin tahu siapa itu. Ya, anaknya pun juga, waduh, gak karuan sudah saat ini gitu. Dan Nabi dikatakan dalam kitab ini lebih malu daripada gadis yang dipingit. Sangat malu, ma'asyar muslimin. Malu bermaksiat kepada Allah, ya, malu minta-minta kepada orang lain, malu mengeluh masalah pribadinya kepada orang lain. Malu sedikit-sedikit kemudian curhat kepada orang lain gitu. Dia selalu curhat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Dan dikatakan wa idza kariha syai'an arafna fi wajhihi. Kalau Nabi tidak menyukai sesuatu, kami bisa melihat bagaimana tampilan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu Pak, Nabi sebenarnya bisa ketahuan kalau enggak juga sesuatu itu kelihatan dari wajahnya gitu. Sehingga sahabat tahu Nabi tidak suka dengan perbuatan yang seperti itu gitu. Ya, arafnahu min wajhihi gitu. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, wa kana la yathbutu nadrahu fi wajhin wahid. Khafidut turuq, khafidut taraf, wa nadrahu ila al-ardi atwal min nadri ila as-sama'. Dan kalau berbicara sama orang, tidak kemudian mata kemana-mana Pak gitu. Kalau dilihat orang itu lebih tua, Nabi agak nunduk sedikit gitu. Kalau melihat anak muda, Nabi senyum supaya orang itu tidak merasa malu berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lu ambulan nih Pak ya. Ya sudah cukup. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Dan kalau berbicara melihat ke bawah, tidak melihat ke langit kata itu. Dan kelihatan sekali jemaah sekalian perhatiannya kepada orang yang diajak berbicara gitu. Allahu akbar. Subhanallah ya. Kalau kita punya sikap begini Pak, kan enak Pak ya. Ketemu sama orang tua, tunjukkan sikap kita hormat. Walaupun mungkin kita lebih pintar daripada orang itu, minimal kita pegang tangannya jemaah sekalian gitu. Allahu akbar gitu. Dengan anak kecil, Nabi duduk bersama anak kecil, ma'asyal muslimin. Masih ingat kisah ketika Nabi sedang sedang sujud, kemudian sujudnya lama dan
ditunggangi Pak ya oleh cucunya Hasan dan Husain gitu. Sampai para sahabat kok tidak bangun-bangun gitu. Rupanya dia bertahan Pak, biar sempurna, biar tuntas. Cucunya ini mengendarai apa? Mengendarai punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak bisa bayangkan begitu selesai salat, apa kata cucunya ini? Wallahi ni'mal hisan anta ya jiti, sebaik-baik kuda adalah engkau wahai kakekku. Kira-kira Pak kalau kita dibilang kuda sama anak kita, gimana perasaan kita Pak? Tapi Nabi faham ini bahasa anak kecil, ma'asyiral muslimin. Bahasa anak kecil. Tapi apa kata Nabi? Wa ni'mar rukab antuma, kata Nabi. Sebaik-baik penunggang kuda engkau berdua gitu. Allahu Akbar. Berbunga-bunga Pak cucu ini. Cuma nanti kalau pingin nikmat lagi, kalau mau naik sama Jiddi sama kakekmu ini, nanti setelah selesai salat gitu. Dia berpikir Pak. Nggak kayak kita dimarahin di anak kecil jamaah sekalian gitu. Nah, cuma tolong Pak, ya kalau udah ribut betul, ya orang tuanya juga harus tahu diri Pak ya. Mujahidin ini Pak dikenal memang. Ya, kalau Jumat teriak-teriak segala macam gitu. Terawihan nanti juga begitu pula gitu. Ya apa kita orang tua harus mampu. Tapi Pak jangan dihalangi anak ke masjid, jangan. Nanti kalau dihalangi seakan-akan masjid tempat orang marah gitu. Nggak benar juga Pak. Proporsional saja gitu. Saatnya anak itu nakal, kasih tahu dengan cara-cara yang baik, jamaah sekalian gitu. Orang tuanya berperan semuanya, ma'asyiral muslimin. Kalau tahu anak kita liar Pak, mohon maaf, ini agak kasar saya bicara liar ya, aktif ya, jangan liar. Agak aktif anak kita, duduk bersama kita, dampingi kita, ma'asyiral muslimin. Tidak ada salahnya Pak, Allahu Akbar, tiba-tiba dia noleh Pak, pegang kepalanya gitu, luruskan. Itu tidak membatalkan salat. Kenapa? Ngajari anak, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nanti begitu selesai, kita sekarang hadap siapa? Pakai bahasa-bahasa komunikasi pada anak kita. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini panjang, masih ada 2 lembar lagi sebenarnya di sini, tapi secara umum itulah, saya masih belum bicara tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum bicara bagaimana Nabi menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat yang lain, kelembutannya kepada orang-orang miskin. Saya masih belum bicara dalam kesempatan ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa pula sedih ketika melihat sahabatnya juga sedih. Ya, bagaimana kepekaan sosial, kepedulian sosial Rasul SAW. Saya juga masih belum berbicara bagaimana kelembutan Nabi terhadap keluarganya dan tetangganya, ma'asyiral muslimin. Yang jelas, inilah Rasulullah SAW yang dikenal ahsanul khalqi, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Paling baiknya orang secara fisik dan secara apa? Secara akhlak. Mudah-mudahan kita sudah ngaji begini hampir 5 tahun lebih jamaah sekalian duduk bersama, kita mampu mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, istri kita di rumah, anak-anak kita di rumah juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak, saudara, juga para pendengar di rumah secara pribadi ya. Ini malam takhtim namanya Pak ya, malam terakhir. Barangkali dalam kajian sirah ini ada yang kurang berkenan ya, ada ilustrasi-ilustrasi yang kemudian menyimpang, atau mungkin ada ilustrasi yang kemudian menusuk perasaan Bapak dan para pendengar di rumah juga. Tolong maafkan, berikan pintu maaf buat saya. Saya hanya segera menyampaikan semampu saya bagaimana kondisi Rasulullah sesuai dengan kitab yang saya baca ini. Kemudian jamaah sekalian, ini Ramadan, sebentar lagi akan bersama dengan kita. Ayo kita satu sama lain saling berdoa. Ya, saling mendoakan, mudah-mudahan juga masjid ini semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para takmir juga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus-pengurus yayasan di sini juga diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola lembaga yang sangat besar seperti ini, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم بارك لنا في هذه الأيام وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقومون ويصومون رمضان إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا منكم جميعا minal aidin wa faizin. Insyaallah kita ketemu lagi dengan izin Allah, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita, jumpa dengan Ramadan, berpisah dengan Ramadan, semuanya kita tidak punya dosa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.